Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ferdiansyah dengan NIM 4121010022. Di sini saya adalah salah satu anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya yang saya sajikan dalam bentuk PPT saat ini. Dalam tugas ini berjudul Perancangan dan Desain Hanggar Pesawat untuk mata kuliah Studio Perancangan 1. Dosen pengampunya adalah Ibu Suci Putri Elza, STMT. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, deskripsi umumnya adalah perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu penampang direncanakan mempunyai kuat rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kapasitas, diantaranya balok lemah, kolom, kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih dari struktur bawah. Nah, pada tugas besar ini direncanakan gedung dengan data sebagai berikut. Fungsi bangunannya sendiri adalah hanggar pesawat. Jumlah lantainya adalah satu lantai, total tinggi bangunannya 25 meter, lokasinya ada di Samarinda, sistem strukturnya gable frame, dan tipe tanahnya adalah tanah sedang. Lokasi penelitian tanah berada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data CPTE yang dikorelasikan dengan parameter dan hasil analisis ditampilkan pada tabel. Nah, untuk titik CPT ada S1 sampai dengan S7. Kedalamannya ada 0 sampai 30, 1 sampai 30, 2 sampai 30, 3 sampai 30, 4 sampai 30, 5 sampai 30, 6 sampai 30. Untuk kelas situsnya adalah SD atau tanah sedang. Nah, kemudian di sini ada denah hanggar yang berukuran 50 kali 50 meter. Untuk X-nya 50 meter dan Y-nya juga 50 meter. Nah, di sini ada gambar plan fondasi. Kemudian di sini ada gambar tampak depan. Kemudian di sini ada gambar dari tampak belakangnya. Kemudian di sini ada dari gambar tampak atapnya. Kemudian spesifikasi material yang digunakan. Baja kolom itu HB 450 kali 450 kali 12 kali 25. Kemudian baja rafter WF 500 kali 200 kali 10 kali 16. Kemudian mutu bajanya BJ37 sama dengan FY bagi 370 MPa, FU 420 MPa, dan E-nya adalah 200.000 MPa, BJ-nya 7.850 kg per meter kubik. Kemudian ada baja tulangan SS 200 sama dengan FY 240 MPa dan FU-nya 400 MPa. Kemudian E sama dengan 200.000 MPa dan BJ-nya 7.850 kg per meter kubik. Segel samping sama dengan WF 250 kali 125 kali 6 kali 9 mm. Gordingnya sama dengan C 150 kali 50 kali 20 dikali 2,3 mm. Ikatan angin atau windbreak sama dengan TI dikali 16 mm. Data mutu baja FY dan FU didapat dari material properti data yang ada di etap 20. Kemudian di sini ada pembebanan. Nah, pembebanan itu berupa beban mati berat sendiri atau DL, beban mati tambahan atau SIDL, kemudian ada beban hidup atau LL, beban gempa atau EL, dan yang terakhir ada kombinasi pembebanan. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemodelan struktur. Nah, di pemodelan struktur ini pertama ada perencanaan balok. Nah, di sini ada pengertiannya dulu. Balok adalah sebuah struktur bangunan yang terpasang secara horizontal atau dengan kemiringan tertentu pada pondasi, tiang, kolom, atau rangka atap. Berdasarkan jenis bahan, balok terdiri dari tiga macam, yakni kayu, beton, dan baja. Material balok yang terbuat dari baja, jenisnya juga bermacam-macam. Salah satunya adalah WF. Nah, di sini yang digunakan itu adalah baja WF atau sering juga disebut IWF. Bentuknya menyerupai huruf H,
Bagian tepi profil yang terletak pada sisi kanan dan kiri disebut sebagai flank atau sayap dengan kode ukuran B dan tebal bahan dengan simbol T2. Flank sering pula diasumsikan sebagai lebar WF, sementara bagian tengah WF disebut web atau dalam istilah lokal atau Jawa terkenal dengan ATI. Kode ukuran profil WF yang ini adalah H serta T1 untuk tebal bahan dan web oleh beberapa tukang bangunan disebut sebagai tinggi WF. Kemudian ada perencanaan kolom. Struktur kolom baja dapat digunakan untuk berbagai macam bangunan. Bermacam kelebihan bisa didapatkan jika menggunakan baja sebagai bahan bangunan. Namun penggunaannya tidak bisa dengan cara perkiraan atau karena dapat berakibat fatal seperti keruntuhan bangunan yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, kemudian ada perencanaan rafter. Rafter baja merupakan desain konstruksi atap terbarukan. Rafter tradisional atau rafter mula-mula seluruhnya adalah terbuat dari material kayu, baik dalam bentuk olahan seperti balok, papan, dan triplek. Ada pula yang berupa gelondongan. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat file baru. Sesuaikan parameter sesuai kode yang digunakan. Untuk proyek di Indonesia, peraturan yang digunakan biasanya mengacu pada peraturan di Amerika, yaitu SNI 1729 sampai 2020. Nah, itu AISC 360 strip 16. Kemudian ada SNI 2847 sampai 2019. Yaitu AISC 360 strip 16. Kemudian selanjutnya membuat grid. Nah, selanjutnya untuk membuat grid dan story data, klik edit, kemudian edit storage and grid system, kemudian modify. Atur jarak grid dan ketinggian yang digunakan. Cara lain untuk mengedit grid adalah dengan klik kanan, kemudian add atau modify grid system. Kemudian selanjutnya ada penentuan properti material. Langkah selanjutnya ada penentuan material struktur. Material yang digunakan dalam perencanaan struktur menggunakan material beton, baja tulangan, dan baja profile. Penentuan material dapat dilakukan dengan cara klik define, kemudian material. Nah, tahap selanjutnya adalah penentuan properti penampang. Penentuan dimensi penampang atau profil baja dilakukan dengan cara klik define, kemudian section properties, frame section, add new property. Nah, tahap selanjutnya adalah pemodelan kolom K60 x 80 dan K40 x 570. Pemodelan elemen kolom dilakukan dengan cara klik draw, kemudian draw beam atau kolom atau brace objects, kemudian quick draw column. Akan muncul tampilan seperti yang ada di laporan. Tentukan section properties kolom yang akan digunakan dan arah kolom. Pilih all stories pada bagian pojok kanan bawah. Nah, yang kemudian ada pemodelan kolom WF 600 x 200 kali 11 per 17 dan kolom pos WF 450 kali 200 kali 9 per 14. Untuk pemodelan kolom baja, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke elevasi lebih dari plus 9 dengan cara klik view, kemudian set plan view, kemudian pilih plus 9. Dari view plan yang telah ada, kolom bisa langsung dimodelkan dengan opsi klik draw, kemudian draw beam atau kolom brace object, kemudian quick draw column. Nah, langkah selanjutnya adalah pemodelan knock atap atau ridge. WF 300 kali 150 kali 6,5 per 9 dan ring beam WF 300 kali 150 kali 6,5 per 9. Nok atap atau biasa disebut ridge diperlukan untuk menghubungkan satu rafter dengan rafter yang lainnya. Nok atap dimodelkan menggunakan WF 300 kali 150 dikali 6,5 per 9 dan dihubungkan secara sederhana antar rafter. Hal ini dilakukan pertemuan nok atap dengan rafter dihubungkan melalui buset plate yang hanya dapat menahan gaya geser dan tidak menahan momen. Pemodelan nok atap dapat dilakukan mengatur view plan terlebih dahulu dengan cara klik opsi view, kemudian set plan view, kemudian pilih plus 11,65 top atap,
WF 300 kali 150 kali 6,5 per 9 dapat dihubungkan dari satu titik pertemuan raptor dengan titik yang lain dengan cara klik draw atau kolom atau base dalam kurung plane LF, 3 dimensi. Kemudian atur properti yang dikehendaki. Kemudian hubungkan frame dari satu titik ke titik yang lain. Nah, tahap selanjutnya ada pemodelan purlin CMP 150 kali 50 kali 20 kali 2,3. Purlin merupakan elemen yang menjadi dudukan dari penutup atap. Meski di depan, beban tidak diaplikasikan pada purlin namun pada rafter. Elemen purlin tetap perlu dimodelkan agar berat sendiri purlin tetap terhitung sebagai beban yang merangkap pada rafter. Purlin dimodelkan sebagai simply support beam dengan tipe koneksi sendi sehingga momen rilis perlu diassign sebagai pin. Nah, langkah selanjutnya adalah pemodelan bracing 2L 70 kali 70 kali 7. Pada bangunan industri bracing dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan atau kesetimbangan pada arah longitudinal bangunan. Dengan menggunakan X-bracing, bangunan dapat berdiri dengan lebih stabil. X-bracing dihubungkan dengan kolom baja WF 600 kali 200 kali 11 per 17 dengan gusset plate sehingga dalam pemodelan hubungan antara X-bracing dan kolom WF 600 kali 200 kali 11 per 17 perlu dirilis. Pemodelan X-bracing dapat dilakukan dengan cara mengatur elevation view terlebih dahulu. Klik set elevation view pada ribbon bagian atas, kemudian pilih elevation view A. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada pemodelan runway beam crane WF 500 kali 200 kali 10 per 16. Runway beam crane didesain duduk di atas bracket kolom untuk memodelkan runway beam crane tersebut. Terlebih dahulu diatur elevation view untuk memodelkan bracket. Klik set elevation view pada ribbon bagian atas, kemudian pilih elevation view 1. Buat titik bangunan untuk menentukan posisi bracket dengan cara klik draw, kemudian draw join objects, kemudian atur properties of object sesuai gambar yang ada di laporan, kemudian klik pada top kolom pedestral grid 1 strip A. Nah, langkah selanjutnya adalah pemodelan roof bracing dengan rod 25 mm. Roof bracing dimodelkan pada bentang di mana X bracing sudah dimodelkan. Roof bracing juga berfungsi sebagai ikatan angin. Roof bracing dimodelkan sebagai steel rod dengan diameter 25 mm sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Pemodelan roof bracing dapat dilakukan dengan cara klik draw beam atau columns atau brace dalam kurung plane 11 3 dimensi pada ribbon bagian kiri. Kemudian atur properties of object sebagaimana gambar. Kemudian hubungkan secara diagonal bracing rod 25 mm. Langkah selanjutnya adalah pemodelan T-beam TB20 per 30. Pemodelan elemen T-beam diperlukan agar berat sendiri T-beam ikut terhitung saat desain untuk struktur bawah. Pemodelan T-beam dapat dilakukan dengan mengatur view plan terlebih dahulu dengan cara klik icon set plan view pada ribbon, kemudian select base, kemudian apply, kemudian OK. Nah, yang ketiga itu ada pembebanan struktur. Dalam pembebanan struktur, yang pertama ada pembebanan pada bangunan industri. Nah, dalam desain bangunan industri, beban diasumsikan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang matang. Beban-beban yang diperhitungkan diantaranya adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Sebuah desain struktur dikatakan aman apabila memiliki kapasitas yang lebih besar dari beban yang ada, sehingga struktur kuat menopang beban tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada pembuatan load pattern. Load pattern atau pola beban merupakan distribusi spasial dari serangkaian gaya, perpindahan, suhu, dan pengaruh lain tertentu yang bekerja pada suatu struktur. Kombinasi sambungan dan elemen apapun dapat dipengaruhi oleh kondisi pembebanan dan kinematik. Tiap pola beban diberi tipe desain, dalam kurung DIT, super DIT, atau wind, seismic, dan lain-lain, yang mengklasifikasikan tipe beban yang diaplikasikan dan dikomputasikan sesuai tipe bin yang didefinisikan dalam etaps
Penentuan load pattern dapat dilakukan dengan cara define, kemudian load patterns, masukkan semua jenis beban seperti di gambar. Kemudian perhitungan beban mati atau dead load. Beban mati tambahan merupakan beban yang bekerja pada seluruh atap. Beban ini terdiri dari beban mati tambahan, berat sendiri struktur, berat finishing arsitektur, dan berat ducting atau kabel atau pipa atau M per E dimasukkan serta beban lain yang diperhitungkan sebagai beban tetap pada struktur. Dan selanjutnya adalah perhitungan beban hidup atap atau roof life load. Besaran beban hidup dan reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI 1727 strip 2020. Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Kemudian selanjutnya itu ada perhitungan beban hujan atau rain load. Beban akibat genangan air hujan dapat dihitung berdasarkan persamaan yang ada di bab 2 dengan detail perhitungan sebagai berikut. Sudut atap 10 derajat, beban hujan atau R 40 dikurang 0,8 dikali 10 dan hasilnya didapat 32 kilogram per meter kuadrat. Itu harus lebih kecil dari 20 kilogram per meter kuadrat. Maka beban akibat genangan air hujan diambil sebesar 20 kilogram per meter kuadrat karena hasil dari perhitungannya adalah lebih besar dari 20 kilogram per meter kuadrat, maka tetap digunakan angka di 20 kilogram per meter kuadrat. Secara sederhana, konversi beban area ke beban garis dapat dilakukan dengan mengalihkan beban area dan bentang portal untuk rafter tengah, serta beban area dan setengah bentang portal untuk rafter tepi. Nah, kemudian selanjutnya itu yang keempat ada pembebanan gempa. Dalam pembebanan gempa yang pertama ada perhitungan beban gempa atau seismic load. Beban gempa dihitung dan disesuaikan dengan tata cara perhitungan beban gempa yang terdapat pada uraian di bab 1 pendahuluan. Beban gempa yang digunakan pada struktur ini merupakan beban gempa statik yang dihitung berdasarkan gaya geser dasar bangunan. Tahapan-tahapan penentuan beban gempa akan disajikan pada bab 4 pembebanan gempa ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kategori resiko. Kategori resiko bangunan ini ditentukan berdasarkan fungsi bangunan. Bangunan yang direncanakan berfungsi sebagai bangunan pabrik yang memiliki kategori resiko 1. Kemudian selanjutnya ada faktor keutamaan gempa. Setelah kategori resiko bangunan ditentukan berdasarkan jenis pemanfaatan bangunan, maka faktor keutamaan gempa sebagai salah satu parameter untuk menentukan besarnya beban gempa dapat ditentukan berdasarkan tabel 4 SNI 1726 tahun 2019 tentang faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa untuk bangunan yang direncanakan adalah 1,00 atau 1. Nah, kemudian ada percepatan spektral design. Grafik respons spektrum didesain berdasarkan SNI 1726 tahun 2019, di mana data gempa diambil dari web yang tertera. Kemudian data yang diperlukan untuk menjalankan situs ini adalah lokasi proyek dan kelas situs pada lokasi proyek. Berdasarkan data yang diketahui, lokasi proyek berada pada garis bujur 117 08 12 87 44 99 derajat dan garis lintang min 0,29 02 3888 29 derajat. Sedangkan kelas situs pada lokasi proyek telah diketahui berdasarkan perhitungan di subbab sebelumnya, yaitu termasuk dalam kelas situs tanah sedang atau SD, sehingga diperoleh grafik respons spektrum sebagai berikut. Nah, di sini ada spektrum respon design atau grafik respons spektrum yang tertera pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada penentuan kategori desain seismik. Kategori desain seismik telah ditentukan berdasarkan pada bab 1 pendahuluan yang dimana telah sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019. Berdasarkan data yang telah diperoleh, yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada SNI 1726 tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa struktur ini termasuk dalam kategori desain seismik C.
atau KDSC. Kenapa desain seismik C atau KDSC? Karena menurut prosedur yang umum digunakan, jika ada perbedaan dalam penilaian dua parameter ini, kategori yang lebih konservatif atau lebih tinggi biasanya dipilih untuk memastikan keselamatan struktural. Oleh karena itu, meskipun SDS menempatkan struktur dalam kategori A, SDI menempatkannya dalam kategori C. Dengan demikian, struktur ini harus dikategorikan sebagai kategori desain seismik C atau KDSC untuk alasan keselamatan mengikuti standar yang lebih konservatif. Nah, di sini tertera ada nilai SDS, kemudian ada beberapa kategori resiko dari 1 sampai 4. Nah, yang digunakan pada kelompok kami adalah SDS yang kurang dari 0,167 dengan kategori resikonya A. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan harus sesuai dengan tabel 12 SNI 1726 tahun 2019. Pada bangunan industri, biasanya pada arah melintang digunakan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa. Sementara pada arah memanjang digunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa mengandalkan rangka baja dengan kombinasi bracing menggunakan profile double angle. Namun tidak semua bentang arah memanjang menggunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Bentang yang tidak menggunakan sistem ini bertugas untuk menahan beban gravitasi saja dan tidak ikut menahan gaya lateral. Untuk KDSC, penggunaan sistem struktur rangka baja pemikul momen biasa diizinkan berdasarkan pasal 7.2.5.6 SNI 1726 tahun 2019 untuk struktur yang didesain dua tingkat dengan beban tributari atap tidak lebih dari 0,95 kN per M kuadrat. Ketinggian diizinkan untuk ditambahkan hingga 25 meter. Sementara itu, penggunaan struktur sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa diizinkan pada bangunan dua tingkat hingga ketinggian 20 meter dengan beban mati atap tidak melebihi 0,96 kN per meter kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya ada perhitungan periode fundamental struktur. Nah, periode hasil analisis struktur perlu dibatasi untuk perhitungan gaya geser dasar statik oleh beberapa koefisien dan parameter yang telah ditetapkan sesuai pada tabel 17 dan 18 SNI 1726 tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada perhitungan gaya geser dasar seismik. Gaya geser dasar seismik dengan metode statik ekivalen untuk arah X dan arah Y dihitung berdasarkan pada pasal 7.8 SNI 1726 tahun 2019. Gaya geser dasar seismik dihitung berdasarkan persamaan 30 pada SNI 1726 tahun 2019. Maka seismik efektif struktur yang dihitung antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada berat sendiri struktur. Dihitung oleh program. Kemudian ada beban SIDL atap plus M per E. Hasilnya itu 15 kg per meter kubik. Kemudian ada dinding termasuk gear, yaitu adalah 15 kg per meter kuadrat. Beban rel crane plus M per E adalah 70 kg per meter. Berat crane plus troli dan hoist adalah 10.966 ditambah 839,1 kg dan hasilnya adalah 11.805,1 kg. Kemudian selanjutnya ada pengecekan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat harus dicek berdasarkan pasal 7.12 SNI 1726 tahun 2019. Batas simpangan antar tingkat sesuai dengan tabel 20 SNI 1726 tahun 2019. Struktur yang didesain termasuk dalam KDSD, sehingga batasan simpangan antar tingkat harus dibagi dengan faktor redundasi yang diasumsikan sebesar 1. Pada tabel 4.4
ini adalah simpangan antar tingkat izin berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Kemudian eh, faktor pembesaran defleksi untuk masing-masing tipe struktur untuk arah transversal dan longitudinal adalah sebagai berikut. Faktor pembesaran defleksi atau CD sama dengan 3 untuk portal arah transversal. Kemudian ada faktor pembesaran defleksi atau CD sama dengan 3,25 untuk portal arah longitudinal. Nah, kemudian selanjutnya ada pengecekan terhadap pengaruh P delta. Pengaruh P delta pada struktur perlu diperhitungkan sesuai dengan pasal 7.8.7 SNI 1726 tahun 2019. Pengaruh P delta perlu dibandingkan terhadap nilai koefisien stabilitas yang dihitung berdasarkan persamaan 45 SNI 1726 tahun 2019. Nilai koefisien stabilitas perlu dicek terhadap batasan koefisien stabilitas atau theta max yang dihitung berdasarkan persamaan 46 SNI 1726 tahun 2019 dan batasan pengaruh P delta sebesar 0,1. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri adalah laporan ini mencakup perancangan dan desain hanggar pesawat di daerah Samarinda, Kalimantan Timur, dan dibuat oleh kelompok 6. Dalam deskripsi umum, fungsi bangunan itu hanggar pesawat, jumlah lantainya ada satu lantai, total tinggi bangunan 25 meter, lokasinya ada di Samarinda, Kalimantan Timur, sistem strukturnya adalah gable frame, tipe tanahnya ada tanah sedang. Untuk desain hanggar, dimensi denah hanggar 50 meter kali 50 meter dan fondasi disajikan dalam gambar yang menunjukkan tampak depan, belakang, dan atap hanggar. Untuk spesifikasi material, material yang digunakan adalah baja kolom HB 450 kali 450 kali 12 kali 25. Baja rafternya WF 500 kali 200 kali 10 kali 16. Kemudian mutu baja adalah BJ 37, FY 370 MPa, FU 420 MPa. Nah, untuk pembebanannya dalam beban mati ada beban mati berat sendiri atau DL, kemudian ada beban mati tambahan atau SIDL, kemudian ada beban hidup atau LL terdiri dari berat pesawat, peralatan, personel, dan kegiatan perawatan. Kemudian ada beban gempa atau EL menggunakan analisis respons spektra sesuai SNI 1726 tahun 2019. Kemudian ada kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi beban dihitung berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.2.1 dengan mengabaikan beban angin. Kemudian ada pemodelan struktur. Dalam pemodelan struktur ada perencanaan balok menggunakan material WF atau wide plank, kemudian perencanaan kolom, kolom baja HB 400 kali 400 kali 13 kali 21 dihitung berdasarkan kuat tekan dan luas penampang. Kemudian ada perencanaan rafter menggunakan profil baja WF 600 kali 300 kali 12 kali 20. Nah, kemudian ada pemodelan ETAPS menggunakan software ETAPS 20 untuk analisis struktur dengan parameter dan kode sesuai standar SNI dan AISC. Untuk data utamanya di tabel titik 1.1 data CPTE itu adalah kedalaman 0 sampai 30 meter, kelas situs atau SD atau tanah sedang. Kemudian ada beban mati tambahan, beban merata total 344 kilonewton per meter kuadrat untuk lantai hanggar dan 39 kilonewton per meter kuadrat untuk lantai atap. Kemudian di beban hidup, beban merata adalah beragam untuk berbagai ruang seperti ruang kantor, koridor, kantin, ruang meeting, tangga, gudang, dan atap. Parameter respons spektra kategori resikonya 1, faktor keutamaannya IE 100, klasifikasi situs adalah SE atau lunak, SDS adalah 0,13 gram, SDI adalah 0,15 gram, TL atau adalah 20 detik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.